ada kalanya kita juga mungkin tersungkur, jatuh gitu. Tapi jangan takut untuk terus bermimpi. Dulu saya ke Jepang dulu 1 tahun. Pulang dari sana, Mbak Tabina, saya membangun usaha. Satu hal sih yang tadi ya, kita punya visi yang kuat, yang saya sebut tadi mimpi, impian. Halo Sobat Akma Pesa, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Akma Pesa. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mungkin udah mulai masuk waktu liburan, udah pada jalan-jalan kali ya, udah healing-healing, udah keluar kota kayaknya ya. Cuman mungkin karena kita mahasiswa IPB ini kayaknya masih agak deg-degan karena nunggu notifikasi dari IPBM, alias IP belum keluar. Oke, aku udah ya, teman semuanya, amin. Gak kerasa nih di pertengahan tahun ini ternyata Ngobras udah sampai di episode kelima nih dan membawakan tema yang berkaitan dengan kewirausahaan. Dan tentunya akan dipandu oleh aku, Tabine Syafira, mahasiswi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Oke, mungkin teman-teman juga yang nonton nih udah baca judulnya ya. Jangan mimpi jadi pengusaha kalau belum. Nah, kalau belum apa nih? Kita nggak tahu ya. Oke, paling cocoknya ngebahas topik kayak gini tuh pastinya sama seseorang yang udah berpengalaman di bidang wirausaha ini nih. Pakai lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Doni. Halo Pak Doni, apakah sudah terhubung? Halo Mbak Tabina, sudah terhubung Mbak, saya sudah bisa melihat dan mendengar. Oke, Pak Doni, selamat siang. Bapak, apa kabarnya nih hari ini? Selamat siang, kabar saya sehat, dan ini ya, bisa ada di kampus, kebetulan hari ini jadi saya bisa offline berada di kampus meskipun kita tayangannya ini akhirnya online ya. Senang bertemu dengan Mbak Iya nih. Tabina dan dengan teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, Bapak Doni ini memiliki nama panjang Doni Satwa Manalu dan merupakan salah seorang dosen di Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB. Nah, halo Pak Doni, tadi kan udah perkenalan singkat ya sama aku. Nah, sekarang kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi secara lebih lengkap supaya teman-teman di rumah juga lebih mengenal lagi dengan Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih, Tabina. Halo semua, perkenalkan nama saya Doni. Saya alumni dari Sekolah Vokasi IPB, jurusan Teknologi Industri Benih, angkatan 42 ya, tahun 2005. Kemudian saya lanjut program ekstensi penyelenggaraan khusus agribisnis, program studi agribisnis, lalu S2-nya Magister Sains Agribisnis, dan S3-nya Ilmu Ekonomi Pertanian. Semua saya ambil atau saya selesaikan di IPB University. Ya, keseharian saya sekarang mengajar di program studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University, dan berbagai macam usaha pernah dijalani, berwirausaha maksudnya. Mungkin nanti beberapa di antaranya akan kita bahas dalam ngobras hari ini. Dan yang pasti saya senang bertemu dengan anak-anak muda yang semangat, sehingga harapannya banyak penerus bangsa yang mau memberikan mimpinya dan berusaha untuk yang terbaik dalam meraih impian tersebut, khususnya untuk anak-anak muda yang berani berwirausaha menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kira-kira nih kesibukan Bapak belakangan ini apa ya? Baik itu sebagai dosen maupun di luar lingkup itu. Ya, saya sebenarnya banyak berkecimpung di ini sih ya, di dunia pendidikan, dan juga ada beberapa usaha yang sedang dijalankan.
Hanya saja memang kalau ditanyakan fokus utama itu tetap menjadi dosen, seperti itu. Oke, Pak. Kalau gitu kita langsung aja mulai masuk ke sesi tanya jawab kali ya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah nih. Oke, pertanyaan pertama nih. Ngomong-ngomong tentang pengusaha, selain jadi dosen di MAB nih, apakah Bapak sekarang memiliki atau mungkin sedang menjalankan bisnis sampingan? Ya, sebenarnya sih kalau dikatakan sambil eh, kurang efektif ya bagi seorang pengusaha mengatakan sambil. Saya tetap mengatakan saya sebagai seorang dosen dan saya memiliki usaha gitu ya. Nah, tentu kita juga harus punya priority time bagaimana mengembangkan diri kita sebagai pengusaha dan juga bagaimana kita bisa tetap concern mengerjakan bagian kita dengan baik sebagai dosen di kampus seperti itu ya Mbak Tabina. Oke. Nah, menurut perspektif Bapak nih, kira-kira lebih enak jadi pengusaha atau jadi karyawan? Oh, oke. Karena saya dosen tergolong karyawan ya. Iya nih, Pak. Pertanyaannya pertanyaan menjebak. Saya rasa keduanya sama-sama enak. Sama-sama enak. Kayak gimana nih, Pak? Bagaimanapun itu semua ya, bagaimanapun itu semuanya kembali ke diri masing-masing ya, kembali ke istilah saya passion ya, Mbak Tabina. Bagaimanapun kalau seseorang bisa menikmati passionnya gitu, dia bisa nggak mengerjakan menjadi seorang dosen menikmatinya dengan baik, atau mungkin juga jadi pengusaha gitu. Sebenarnya menurut saya itu tinggal pilihan sih ya. Jadi kita akan mengambil menjadi pengusaha atau menjadi seorang dosen. Kalau dikatakan enakan mana, keduanya sama-sama enak kok. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Makanya tadi di awal saya katakan, saya tetap mengatakan diri saya seorang dosen. Kalau saya punya usaha, berarti saya juga harus profesional mengerjakan usaha saya yang memang saya bangun, saya jalankan. Seperti itu. Tentu menjadi seorang dosen memerlukan waktu full time ya untuk mengerjakan bagian kita dalam bidang Tridharma Pendidikan Tinggi. Kalau menjadi pengusaha berarti kita owner. Kalau saya sebagai owner berarti saya memiliki karyawan yang saya bisa delegasikan beberapa hal atau beberapa bagian penting di usaha yang dijalankan supaya mereka bisa fokus mencapai visi atau tujuan dari usaha yang dijalankan. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri nih, enak dan gak enaknya jadi seorang pengusaha itu kayak gimana, Pak? Oke, enak-enak aja sih sebenarnya kalau bisa fokus ya. Cuma memang bagi saya yang saya alami menjadi seorang pengusaha itu harus fokus ya, harus fokus, kemudian komitmen supaya tujuan dari usaha kita itu bisa goal gitu. Kalau tidak, misalkan tadi setengah-setengah, di situ yang mungkin bisa membuat kita tidak bisa achieve terhadap impian kita atau target yang kita buat. Yang namanya usaha pasti butuh perjuangan ya untuk dapat mencapainya gitu. Kita tahu bahwa pengusaha-pengusaha sukses yang ada di dalam negeri, di luar negeri itu juga membangun usahanya pastilah tanda kutip berdarah-darah gitu ya, effort yang dia inginkan, yang dia buat untuk mencapai impian itu sangatlah luar biasa. Tapi sebenarnya itu sebanding ya dengan kalau kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik gitu, meskipun fokus di awal mungkin butuh effort yang luar biasa gitu, tapi kalau di kemudian hari sudah berhasil, kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu ya, menikmati apa yang sudah menjadi hasil dari usaha ya, usaha yang kita bangun seperti itu. Kalau dikatakan positif, kalau memang harus dibagi gitu ya, ya hal positif dari berwirausaha kita menjadi mandiri ya tentu, kemudian disiplin karena kita harus mencapai target apa yang harus kita
bangun atau achieve gitu ya, harus kita capai sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemudian kalau dikatakan kelemahan lah ya, kalau negatif kan katanya kurang seperti apa gitu. Kalau kelemahan tentu memang menjadi seorang pengusaha itu pasti lah ya waktu kita tergerus ya. Berarti mungkin ada waktu yang kita akan lakukan untuk usaha, sehingga mungkin ada dari segi waktu bersama keluarga atau lingkungan sosial yang mungkin akan terhilang. Dan itu harusnya seorang pengusaha sudah tahu gitu konsekuensi dari semuanya itu. Kalau memang dia katakanlah seorang pengusaha yang murni atau benar-benar 100% mendedikasikan dirinya untuk membangun sebuah usaha yang dijalankan. Lebih ke arah itu ya, Mbak Tabina. Kalau misalkan lebih dalam, misalnya hal-hal lain lagi, ya bisa jadi mungkin kalau dia pekerja atau pengusaha yang benar-benar bekerja keras gitu, bisa jadi mungkin dia juga tidak bisa mengontrol dengan baik waktunya, maka nanti makannya terganggu, kesehatannya terganggu, dan lain-lain. Namun seorang pengusaha harusnya bisa memanajemen dirinya ya, manajemen time management gitu, mengelola waktunya dengan baik sehingga semuanya itu pun bisa dikerjakan dengan baik. Tentu menjadi pengusaha kan itu keinginannya kan menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan ya. Itu sih kata kuncinya. Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan berarti kita harus sejahtera gitu, harus menikmati proses yang dijalani untuk membangun usaha tersebut. Lebih ke arah sana, Mbak Tabina. Oke, Pak. Berarti buat jadi pengusaha juga kita butuh punya skill manajemen yang baik ya, Pak, supaya seimbang semuanya. Ya, harus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya menarik nih, Pak, seputar MAB. Jadi, dengar-dengar nih katanya kan kalau lulusan MAB nih identiknya pas lulus jadi wirausahawan ya. Nah, menurut Bapak itu benar nggak sih? Ya, karena memang program studi MAB itu dibangun untuk para wirausaha ya sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang lulus dari program studi MAB memang salah satu tujuannya itu ya menjadi pengusaha, meskipun bisa menjadi PNS ya, kemudian bisa jadi penyuluh, kemudian ada beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dimasuki, tapi namanya manajemen agribisnis memang harapannya itu lulusannya ya bisa menjadi pengusaha ya. Karena itulah kita di semua mata kuliah, katakanlah di kurikulum ya, yang mata kuliahnya di program studi manajemen agribisnis ini memang kental terhadap ekonomi, manajemen, dan bisnis, supaya kelak lulusannya bisa berwirausaha dengan baik, karena kan sudah mempelajari teori-teori, konsep, skill, ya baik itu soft maupun hard skill-nya. Harapannya dengan adanya berbagai macam, katakanlah itu ramuan yang diciptakan di MAB itu melalui kurikulum yang ada, maka nanti diharapkan teman-teman atau mahasiswa lulusan dari MAB bisa membangun usaha dengan baik seperti itu. Oke, Pak. Ngomong-ngomong tentang jadi pengusaha yang baik nih, kalau menurut Bapak pribadi, kiat-kiat untuk menjadi pengusaha sukses itu seperti apa, Pak? Iya, memang namanya pengusaha itu juga menurut saya adalah passion. Jadi, bagaimana kita bisa menjalankan passion kalau sebisa mungkin kita memiliki hobi yang baik untuk bisa membangun usaha gitu ya. Nah, yang pertama saya garis bawahi ada impian gitu, berani bermimpi untuk menjadi pengusaha ya. Karena dengan impian tersebut kita bisa membuat katakanlah semacam step-step untuk dapat meraih mimpi ya.
Bukan berarti karena ada impian berarti harus tidur gitu ya supaya nanti punya mimpi. Akhirnya yang dilakukan tidur, bukan gitu ya, bercanda ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena kita sudah berani bermimpi, berarti kita ada step untuk meraih mimpi tersebut. Tentu ketika kita menapaki anak tangga, katakanlah impian itu ada di tangga tertinggi gitu ya, di puncak tertinggi, berarti kan step by step-nya harus kita lalui ya Mbak Tabina, benar nggak? Nah, langkah-langkah itu pasti memerlukan komitmen yang tinggi. Jadi impian itu bisa kita raih ketika kita memang berani memulai anak tangga mulai dari step awal sampai seterusnya. Mungkin saja ketika kita mendaki ya anak tangga itu step by step, tangga demi tangga, ada kalanya kita juga mungkin tersungkur, jatuh gitu. Tapi jangan takut untuk terus bermimpi, mengingat impian itu dan terus langkah step demi step itu kita jalani ya. Mungkin kadang-kala mundur satu langkah, tapi jangan lupa teruslah melangkah meskipun sulit atau banyak rintangan yang kita hadapi di depan. Tentu menjadi wirausaha juga tidak melulu sebuah katakanlah penderitaan atau sesuatu yang sulit ya, karena bagaimanapun itu semua udah diatur ya, udah diaturlah rezeki orang-orang. Hanya saja sekarang kita kembali ke diri kita sebagai pengusaha ini, komitmen apa yang harus kita bangun supaya impian yang kita sudah miliki tadi tercipta. Seperti itu. Berani bermimpi tentu bisa kita juga berani untuk melangkah tadi ya anak tangga itu supaya bisa meraih impian yang ada di puncak, dan itu diperlukan komitmen, dibutuhkan fokus, dibutuhkan juga skill ya. Supaya apa? Tentu kita supaya bisa mencapai tadi impian yang kita inginkan. Tentu doa menjadi hal utama ya. Doa tentu hal yang menjadi utama supaya semuanya berjalan dengan baik. Seperti itu kira-kira. Gimana Mbak Tabina? Oke, berarti kalau kita punya mimpi, kita nggak usah takut-takut ya Pak. Kita kejar aja mimpi kita. Harus yakin ya. Iya, asalkan ketika ini jangan langsung tidur ya, untuk menambah mimpi gitu ya. Iya, benar. Kalau tidur nanti nggak maju-maju dong kita. Iya, mimpinya banyak tapi nggak melangkah. Benar nggak? Iya, benar. Apalagi sekarang anak-anak milenial, generasi Z malah ya, Gen Z ini informasinya kan semua udah ada ya, luar biasa sebenarnya ya. Sekarang semua basisnya teknologi ya. Anak agribisnis, anak MAB kalau kita lihat membuat bisnis plan itu keren-keren banget, bagus-bagus banget, luar biasa. Sebenarnya kalian punya potensi ya. Skillnya itu udah punya, potensinya udah punya, tinggal berani menciptakannya aja gitu. Maksudnya berani melangkahnya gitu. Saya rasa yang masuk MAB sepemahaman dan ketika saya melihat semuanya secara teori dan konsep mampu ya bisa melakukan membangun bisnis lah, ide-ide bisnisnya bagus gitu, luar biasa gitu. Sekarang tinggal keberanian untuk mewujudkannya, dan sekarang juga kan tidak menutup kemungkinan mahasiswa pun bisa berwirausaha gitu, karena memang didukung oleh sistem teknologi informasi yang sudah ada, dan banyak yang sudah melakukan itu. Mungkin juga anak MAB di sekolah vokasi PB mungkin ya. Nah, selain itu kita juga kan difasilitasi dengan beberapa mata kuliah ya, yang memang bisnis plan-nya itu diterapkan ya kan, mata kuliah kewirausahaan, kemudian manajemen usaha mandiri, dan beberapa mata kuliah lainnya yang memang kita juga menginginkan mahasiswa itu memang benar-benar menerapkan teori dan konsep yang sudah dipelajari. Dan juga sekarang kan proses MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman juga banyak terlibat ya. Kalau lomba-lomba udah biasa ya, MAB menang gitu. Tapi bagaimana mewujudkan itu di dalam kehidupan teman-teman, dan kalian saya rasa mampu untuk melakukannya kayak gitu. Oke, nah Bapak kan juga udah punya
beberapa pengalaman lah ya di bidang wirausaha. Nah, aku mau nanya nih, sejauh ini menurut Bapak faktor-faktor apa sih yang sekiranya bisa mempengaruhi gagalnya seseorang menjadi pengusaha? Ya, kita juga berbicara wirausaha, kita juga memang akan banyak menemukan X faktor ya. X faktornya itu kadang-kala kita belajar secara teori memang sudah tepat gitu ya dari segi planning, organizing, actuating, and controlling. But ada masanya memang kita itu fail gitu. Ada X factor yang memang kita tidak bisa kita tidak bisa kontrol ya Mbak Tabina. Nah, hal itu pernah saya alami ketika saya membangun usaha. Kebetulan saya lahir dari anak pengusaha sih. Jadi memang papa saya itu PNS guru ya, guru gitu. Nah, mama saya itu adalah pengusaha. Jadi beliau itu mengajarkan kami anak-anaknya mulai dari kecil. Misalkan saya ya mulai dari SD itu udah diajarkan untuk menjaga warung atau kios. Nah, warungnya itu juga ada banyak berbagai macam yang dijual. Ya, kemudian mama saya itu juga mengajarkan untuk beternak. Saya pernah beternak waktu kecil ya, waktu anak-anak membantu orang tua beternak itik, kemudian ayam, kemudian kambing, domba itu pernah. Jadi mulai dari keluarga sebenarnya saya sudah dididik untuk berwirausaha, mulai dari on farm gitu ya, kemudian juga memasakkan telur bebek itu saya pernah lakukan waktu anak-anak. Nah, berangkat ke Bogor tahun 2005, kemudian saya kuliah di sekolah vokasi PB, dulu namanya program diploma ya, lulus tahun 2000. Sebelum lulus saya ke Jepang dulu 1 tahun. Pulang dari sana Mbak Tabina, saya membangun usaha itu sebenarnya pembesaran ikan lele di daerah Ciampea. Nah, karena saya waktu itu memang juga sambil, nah ini yang saya bilang harus fokus memang, nggak bisa nyambi menurut saya pribadi dari pengalaman yang saya miliki. Saya punya beberapa kolam di Ciampea yang memang saya delegasikan, ada satu rumah tangga yang membantu saya untuk memanage. Jadi dia hanya memanage untuk ada juga karyawan memang lepas ya, saya tidak gaji per bulan gitu, yang saya gaji per bulan itu hanya yang kepala keluarga yang satu keluarga yang saya bilang ini, selainnya tenaga kerja lepas, kalau dia bekerja kita bayar gitu ya. Nah tapi ya itu karena saya waktu itu memang tinggalnya di Bogor Kota, sambil kuliah ekstensi, sambil jadi asisten praktikum juga di sekolah vokasi atau di program diploma, akhirnya memang saya harus akui saya tidak bisa fokus untuk mengelola kolam lele saya yang ada di Ciampea. Kalau permintaannya banyak banget. Saya sudah punya juga yang namanya mitra untuk dapat bibit ikan lele itu ya, benihnya maksudnya. Kemudian saya juga udah punya mitra untuk penjualan ikan lele yang mau ukuran berapapun gitu ya, sesuai grade-nya. Itu sudah pernah saya lakukan di tahun 2010 ya, sebelum saya lulus. Itu saya lulus ekstensi 2011. Jadi ketika ekstensi itu saya sudah membangun bisnis, tapi saya harus akui karena saya memang tidak fokus, akhirnya saya banyak lalai lah ya. Ada lalai yang benar-benar saya lihat saya ditipu, ada karena memang nggak fokus. Ada banyak juga yang terjadi pencurian ikannya, ada juga yang kurang baik dari segi pengelolaannya. Saya mengeluarkan beberapa kos gitu, katakanlah bibit sekian ratus, tapi saya cek pelaksanaannya di lapang ternyata tidak sampai segitu kayak gitu ya. Kemudian lain lagi risiko-risiko yang memang saya kurang bisa kendalikan dari segi katakanlah alam ya. Kalau bermain di on farm memang apalagi ikan itu memang risiko alam itu sangat tinggi. Kadangkala dia misalkan hujan kemudian panas dan atau sebaliknya itu sangat mempengaruhi
kehidupan ikan gitu ya. Kemudian juga makannya apakah tepat waktu atau tidak. Kalau ikan lele ini kan sebenarnya kalau dia juga tidak baik dikelola, di manage, dia bisa kanibal gitu. Dan itu juga akan mengakibatkan kerugian. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah membangun atau membuat usaha catering. Nah, catering ini sebenarnya sangat menguntungkan apalagi di kalangan mahasiswa. Sama itu tidak terlalu jauh beda karena bahkan ada yang beririsan di tahun sebelum saya lulus ekstensi itu membangun usaha catering, ada yang untuk mahasiswa, ada mahasiswa yang di kos-kosan gitu ya. Ada juga saya punya karyawan yang memang untuk memasaknya, mengelolanya. Kemudian ada juga yang untuk usaha-usaha kegiatan mahasiswa waktu itu, baik yang ada di sekolah vokasi atau dulu namanya program diploma, teman-teman dari Universitas Pakuan gitu juga pernah melakukan order. Tapi kembali lagi, saya harus mengakui bahwa karena saya tidak fokus, memang ada banyak hal juga yang pada akhirnya lost control. Akhirnya saya harus akui bahwa seorang pengusaha itu harus fokus gitu, bisa bekerja dengan baik, komitmen dan disiplin gitu. Nah, kemudian sebagus apapun kita berkolaborasi dengan orang lain, prinsipnya memang kita trust ya, percaya. Tapi sebenarnya kepercayaan itu pun kita harus tetap lakukan kontrol supaya tidak ada terjadi katakanlah semacam penyimpangan dan sebagainya, baik di sisi mitra kita maupun di diri kita sendiri sebagai pengusaha. Poinnya bisa ditangkap, Mbak Tabina? Bisa, Pak. Berarti kalau kita nggak fokus, kalau kita belum punya skala prioritas, kayaknya sulit juga ya untuk menjalankan usaha ini. Kalau dia orangnya mungkin lebih lebih bisa, mungkin bahasa saya multitasking gitu ya, mungkin bisa, atau sedikit dia bisa membaca pasar yang memang lebih kondusif, mungkin bisa. Karena saya kan dari Sumatera ya Mbak, jadi mungkin iklim Jawa Barat berbeda dengan iklim saya di Sumatera yang pendekatan culture dan lain-lain yang memang harus saya lakukan gitu ketika berbicara kegagalan. Kalau di Sumatera saya rasa peluang pasar dan lain-lain yang pernah saya juga terlibat dengan orang tua saya membangun usaha, so far sih ya bagus gitu ya pengelolaan usahanya gitu, sampai sekarang juga jalan gitu orang tua saya, tapi ya saya hanya kontrol dari jauh. Tapi berkaitan dengan tadi kalau misalkan membangun usaha di wilayah yang mungkin kita masih, katakanlah saya masih baru dan lain-lain, itu juga harus pelan-pelan melakukan. Katakanlah market research, kemudian penyesuaian dan sebagainya. Kalau untuk mahasiswa mungkin bisa juga berkolaborasi kali ya di awal. Jadi misalnya teman-teman dari wilayah lain harus membangun katakanlah di Jawa Barat, bisa join dulu gitu. Kalau saya kebetulan waktu itu memang sendiri, ada sih sempat teman join, tapi akhirnya dia juga nggak terlalu pede gitu. Jadi ada banyak faktor yang saya bilang tadi. Saya PD-nya itu Mbak Tabina dulu karena saya waktu di Jepang itu juga banyak belajar wirausaha dari orang Jepang. Jadi mereka banyak yang memiliki usaha keluarga tapi mempekerjakan banyak orang, jadi kayak perusahaan gitu, tapi yang ngelola memang keluarga gitu, baik itu di agriculture, di bisnis di bidang pertanian maupun di bidang yang lain, tapi mulainya dari usaha keluarga, tapi bagus gitu, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, seiring berjalannya waktu saya harus akui memang sepertinya saya banyak meluangkan waktu untuk mengajar dan menikmati bagian itu. Jadi untuk usaha dan lain sebagainya saya tetap kontrol, ada usaha yang tetap dijalankan, hanya saja memang hanya sebagai owner ya, tidak banyak terlibat dari sisi teknis itu Mbak Tamina. Oke, berarti banyak juga ya yang udah Bapak laluin dari awal-awal masih ngerintis bisnis sampai kayak sekarang ini. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih agar kita bisa tetap konsisten dan juga tidak goyah dalam merintis bisnis kita ini? Satu hal sih yang tadi ya, kita punya visi yang kuat, yang saya sebut tadi mimpi, impian gitu.
Dan dengan adanya impian, nggak cukup hanya impian ya, berani bermimpi, berarti kan kita harus bisa ngambil risiko gitu ya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Konsisten, ya, disiplin, kemudian berani bayar harga. Artinya ketika kita sudah membuat sebuah visi atau membuat menginginkan sesuatu gitu, impian kita menjadi seorang pengusaha, maka kita fokus untuk mengerjakan itu dengan optimal gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita sudah mengambil komitmen untuk mengerjakan sebuah usaha, maka harus tuntas kita lakukan itu dengan totalitas. Jangan lagi berpikir misalkan, aduh ini udah malam, harus sudah selesai bekerja. Untuk seorang pengusaha rasanya kita, meskipun kita harus bisa manage waktu dengan baik, tapi itu bukan lagi menjadi keluhan gitu. Itu sudah menjadi sebuah sudah tahu lah konsekuensinya, memang harus seperti itu. Kayak gitu. Jadi fokus, kemudian juga komitmen, disiplin, dan nikmati prosesnya. Kayak gitu. Oke, nah kalau satu kunci sukses nih untuk menjadi pengusaha yang berhasil itu menurut Bapak apa? Tadi, berani bermimpi dan wujudkan impian tersebut. Oke, berarti penting ya untuk kita berani bermimpi dan mewujudkan impian kita itu. Benar, jangan coba-coba. Kalau coba-coba, sayang. Saya juga pernah melakukannya. Jadi kalau coba-coba itu kayak, ya nanti kalau sukses ya syukur, kalau enggak ya ini, tapi habis waktunya. Sebenarnya nggak salah, nggak dosa juga kan mencoba gitu, tapi kalau kita lebih berkomitmen gitu, kalau kita lebih pede mengerjakannya dengan baik gitu, itu hasilnya akan lebih bagus gitu, lebih kita kerjakan dengan totalitas dibanding tadi ya saya hanya mencoba, akhirnya kan kita tidak totalitas mengerjakannya karena mungkin dalam benak kita, alam bawah sadar kita itu hanya mencoba gitu. Jadi kalau berani bermimpi, berani mewujudkannya dengan komitmen, disiplin, dan totalitas kayak gitu. Oke, Jangan nah setengah-setengah. untuk zaman sekarang nih mahasiswa juga banyak kan ya Pak yang mulai pengen merintis bisnis meskipun masih kuliah gitu, meskipun belum lulus. Nah, ada nggak sih motivasi dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin memulai merintis bisnisnya sejak di bangku kuliah? Kalau dari saya sih motivasinya nothing is impossible, nggak ada yang mustahil. Mulai sedini mungkin, jangan takut gagal. Kalaupun gagal, itu adalah kesuksesan yang tertunda, berarti semakin kita banyak mencoba, artinya kalaupun gagal, berarti kita juga sudah tahu ya ritme yang kesalahan yang kita lakukan sehingga gagal, jadi kita harus terus mencoba. Tenang, semua orang sudah diberikan pintu rezeki. Jangan takut untuk tidak, istilahnya tidak makan atau tidak berhasil usahanya gitu ya. Tidak ada yang salah ketika kita sudah mencoba. Yang salah itu kenapa kita tidak pernah mencoba. Tidur lagi tadi ya, rebahan lagi dan sebagainya. Mulailah dari hal-hal sederhana ya. Kalau misalkan di sekitar kita itu ada apa, apalagi teman-teman sekarang kan semua sudah difasilitasi oleh media teknologi informasi ya, yang saya bilang tadi. Bangunlah dari hal-hal kecil gitu, usaha yang teman-teman bisa lakukan. Sekarang saya lihat orang-orang punya toko meskipun dia tidak harus menjadi produsen primer. Produsen primer artinya menjadi pencipta produknya. Dia bisa saja menjadi distributor, bahkan mungkin margin keuntungannya itu lebih banyak di distributor itu kan, karena risiko produksinya adalah di produsen primer yang saya sebut tadi. Saya gunakan istilahnya primer karena dia menciptakan produk yang inilah. Nah, sekarang dengan adanya misalnya media sosial, digital marketing, teman-teman udah bisa mengerjakannya sambil kuliah gitu. Order masuk, saya lihat seperti itu kan ya mekanisme sosial media. Let's say katakan nggak apa-apa lah ya kita menyebut platformnya misalnya TikTok ya kan.
Anak-anak muda banyak tuh saya lihat TikTokers, content creator, tapi dia punya toko. Dan itu rasanya tidak terlalu menyita waktu sehingga nanti laporannya akan terganggu dan sebagainya. Karena tadi yang saya bilang, dia itu kan hanya sebagai distributor, bukanlah produsen primer yang harus duduk untuk menciptakan produk itu. Bahkan ada kan yang dia hanya men-setting atau mengelola berapa order per hari, kemudian nanti itu yang akan dikirimkan oleh supplier kan ya, yang produsen utama atau produsen primer yang saya sebut tadi. Nah itu mungkin masih satu platform. Dan teman-teman saya rasa sangat kreatif ya, apalagi anak MAB gitu kan. Semua bisa diuangkan sebenarnya ya. Tertarik juga saya, anak MAB juga banyak yang bisa desain. Kalau saya misalkan kadangkala minta dibuatin flyer malah oleh mahasiswa ya, jangan-jangan Tabina pernah tuh saya minta tolong bikin flyer cuma berapa menit gitu selesai. Nah itu kan sebenarnya bisa dibuat menjadi sebuah bisnis juga ya, wirausaha meskipun tidak harus bergerak dalam bidang agribisnis gitu, tapi karena teman-teman punya skill ya nggak apa-apa, buat aja gitu jasa untuk pembuatan desain dan sebagainya gitu. Terus ada lagi pernah saya lihat anak MAB yang bisa nge-host ya, jadi MC misalnya gitu ya. Kita nggak harus jadi orang yang MC kesana kemari, tapi kita mungkin bisa bikin IO gitu ya, event organizer dan sejenisnya. Nah kan wirausaha itu sebenarnya kan soul-nya ya, jiwanya gitu ya. Jadi seperti apa kita bisa menggerakkan soul atau jiwa wirausaha itu untuk bisa dikembangkan gitu. Saya yakin lah teman-teman juga punya ide yang banyak gitu. Cuman jangan selalu berkeluh kesah tentang waktu, jangan selalu berkeluh kesah tentang keadaan gitu ya. Apalagi kalau dikatakan saya tidak punya, ya kan hanya keberanian tadi. Rasanya teman-teman semua punya platform TikTok gitu kan, kenapa enggak sih bikin konten yang memang bagus, yang bagaimana caranya menciptakan follower yang banyak, bagaimana bikin toko online-nya dan sebagainya, dan sebenarnya semuanya mungkin untuk dilakukan. Seperti itu Mbak Tabina. Oke, berarti kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi ya Pak, Yes. Dan perkembangan zaman juga. Ya, karena semua anak MAB punya handphone, semuanya juga punya paket data, nggak punya paket data tinggal ke kampus gitu kan, sehingga bisa dikerjakan gitu. Betul. Oke, nggak kerasa yang tadi tuh udah jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Teman-teman Akma Pesa yang lagi nonton nih, berarti bisa disimpulkan lah ya tadi, jangan mimpi jadi pengusaha kalau kita sendiri nggak berani untuk bermimpi dan nggak berani untuk mewujudkan mimpi kita itu. Apalagi kalau kerjanya masih mager-mageran aja, sama kasur masih nempel, aduh, bahaya banget deh. Oke, terima kasih yang sebanyak-banyak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Doni yang sudah membagikan pengalaman, wawasan, ilmu, dan juga tips-tips berharga untuk teman-teman Akma Pesa nih. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat menjadi bekal bagi teman-teman dalam memulai bisnisnya sendiri. Jangan lupa dicatat ya poin-poinnya. Kalau ketinggalan dimundurin aja durasinya, dicatat lagi. Oke, mungkin itu aja sedikit penutup dari aku pada Ngobras episode 5 kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media Akma Pesa di Instagram @akmapesaipb. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Saya Tabina Syafira selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa pada Ngobras selanjutnya. See you! Terima kasih Mbak Tabina dan semuanya. Sukses ya untuk usaha-usahanya. Amin. Amin. Terima kasih juga Bapak.